Nah, nilai maksimum dan minimum pada masalah kontekstual ya, atau di soal cerita. Nah, ini berkaitan dengan max dan min. Bu, beloknya di mana? Nah, biasanya kalau soal kontekstual itu eh, lebih menanyakan nilai maksimum dan minimum, dua hal ini biasanya. Nah, sekarang kita perhatikan di contoh 5. Contoh 5, sebuah bola dilempar vertikal ke atas dalam waktu T detik. Ketinggian yang dicapai oleh bola memenuhi persamaan HT sama dengan bla bla bla. Nah, kalau bola dilempar vertikal ke atas kan kayak gini ya ceritanya ya. Nah, ini di fisika mesti kalian udah pernah bahas. Maka persamaannya ini T kuadrat kan minus ya, minus 9 tuh. Maka dia kurvanya terbuka ke bawah ya. Ingat saat kalian belajar fungsi kuadrat kelas 10 ya. Kapan fungsi kuadrat kita akan terbuka ke atas? Terbuka ke atas jika nilai A-nya lebih besar dari 0 ya. Kapan terbuka ke bawah kalau nilai A-nya negatif? Nah, di sini kan A itu koefisien X kuadrat ya, atau di sini variabelnya T berarti T kuadrat. Itu kurang dari 0, berarti kurvanya terbuka ke bawah. Atau dari penjelasan di soal nih, bola dilempar vertikal ke atas ya. Kalau ke atas kan jadi arahnya ke sana. Gitu ya. Kemudian pasti ada ketinggian maksimumnya. Nggak mungkin kalau dia bablas terus ke atas gitu kan. Orang bom meriam ditembakkan kayak di ini di mana? Di mana yang lagi perang? Di bom menembakkan bom ke atas itu kan pasti ada saatnya dia kecepatannya habis tuh, kecepatannya 0 jadinya gitu. Nah, berarti di sini kita lihat nih pertanyaannya, persamaannya sudah ada di soal. Tentukan waktu yang diperlukan sehingga tinggi bola menjadi maksimum. Nah, ini maksimum di sini nih, max. Clue maksimum itu adalah stasioner. Cara mudahnya ya. Stasioner itu apa? Berarti kata-kata yang ditempeli oleh persamaan yang ditempeli kata-kata max atau min, itulah yang boleh diturunkan. Nah, berarti persamaan tinggi bola yang boleh diturunkan ya. Boleh diturunkan. Nah, hati-hati nanti di soal-soal ke bawah itu persamaannya nggak cuma satu, maka kalian nggak boleh keliru mengambil persamaan yang mau kalian turunkan ya. Karena nanti beda-beda hasilnya pasti karena nggak sesuai pertanyaan. Nah, karena di sini contoh 1, ini soal yang paling sederhana nih. Persamaannya udah ada dan cuma satu. Ya udah, kata-kata maksimum itu ada di tinggi bola, berarti persamaan tinggi bola itu langsung kita turunkan ya. Diperhatikan. K aksen T diturunkan, kemudian agar tinggi bola mencapai maksimum, maka stasioner ya. Syarat stasioner itu berarti turunannya sama dengan 0. Saat dia nggak punya kecepatan sama sekali gitu ya. Berarti kita substitusi nih, H aksen T-nya kita udah dapat 72 min 18 T itu masukkan ke sana, dia harus sama dengan 0. Berarti kita dapat nilai T-nya harus 4. Ya udah, berarti waktu yang diperlukan nih dari bawah sampai ke atas ini T yang dibutuhkan adalah 4 detik. Nah, kemudian berarti ini tinggi maksimumnya H, berarti H4 ya. Nah, masukkan ke fungsi aslinya nih. Fungsi aslinya karena kita mencari ketinggian kurva ya, ketinggian kurva maksimum. Jangan keturunannya. Kalau keturunannya nanti kita dapat 0. Nggak mungkin tinggi maksimum 0, gitu ya. Nah, kita dapat tinggi maksimumnya adalah 144 meter. Apakah jelas contoh 5, teman-teman? Silakan kalau masih ada yang kurang paham boleh bertanya. Jelas ya? Masih oke ya? Karena dia belum terlalu ribet, masih satu persamaan. Oke, saya lanjutkan ke contoh yang ke-6. Kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka. Seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya sudah ada, jadi lumayan. Ada nanti soal yang hanya kata-kata saja, nggak ada
persamaannya, nggak ada gambarnya. Nah, kalian harus membuat gambarnya sendiri, harus menerjemahkan sendiri ya, mencari persamaannya sendiri. Nah, ini kalian saya giring dari soal-soal yang ada contohnya dulu supaya bisa memahami secara runtut. Nah, perhatikan teman-teman. Kawat ini akan dibentuk sesuai dengan kerangka yang sudah ada di gambar ya. Udah ikuti aja nih. Kalau ini P, jarak dari sini ke sini P, berarti ini P juga nih. Ini P yang ini juga P juga nih. Oh, ada 3 kali P nih. Buat kawat dari 120 meter itu kita potong 3 kali P tuh. Kemudian dimintanya, oh ini kok L nih. Kenapa nggak L dari sini aja? Lah, dia mintanya L segini kok. Berarti ini LO, berarti di sini 2L nih. Nah, ini berarti L juga nih, L juga. Oh, berarti ditambah. Nah, inilah persamaan kerangka gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian dari persamaan ini kita nyatakan dalam P sama dengan atau L sama dengan. Terserah kalian sebenarnya. Nah, di sini kenapa saya nyatakan dalam L sama dengan? Karena yang ditanya adalah panjang kerangka. Panjang kerangka berarti ya udah L sama dengan aja supaya variabel bebasnya nanti dapat P gitu ya. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian kita cari clue stasionernya. Clue stasionernya ada di mana ya? Temukan kata-kata max dan min di kalimat ceritanya. Maksimum ada di sini. Nah, dia nempel di persamaan apa? Luas. Oke. Berarti persamaan luas yang boleh diturunkan ya. Yang boleh diturunkan. Kita buat persamaan luas dulu. Luas berarti perhatikan nih. Kalau ini pasti luas total ya, teman-teman. Jangan, ini kan dia bikin 2% panjang ya karena dia kerangka. Kalau luas pasti luas total. Ini P. Kemudian ini 2L ya. Nah, yang kita pakai adalah P kali 2L. P kali 2L. Kenapa 2L, Bu? Ini kan dia membuat persegi panjangnya 2 saling berimpit. Nah, karena kita mau cari luasnya, berarti luas keduanya dong. Langsung aja hitung dua-duanya gitu ya. Nah, kemudian tadi L sudah kita nyatakan nih dari persamaan pertama. Nah, ini tinggal substitusi ke sana ya. Nah, berarti kita dapat persamaan luas dalam dikali. Nah, jadinya kali ke dalam ya. 60P. Bentar, Chris. Kok, Chris. Rio? Rio? Oke, saya lanjutkan. Suara saya masih terdengar jelas ya, Rio ya? Masih boleh lancar. Oke. 2P kali 30, 60P. Kemudian 2P dikali 3/4P, berarti min 3/2 ya. P kuadrat jadinya. Nanti kan teman-teman. Saat kita mau menurunkan persamaan yang kita maksimumkan nih, ada kata-kata stasioner. Stasioner di mana? Oh, di persamaan luas. Nah, persamaan luas itu kalian harus nyatakan dalam variabel bebasnya harus tunggal gitu ya. Jadi nggak boleh masih dalam P sama L, kita langsung turunkan, nggak boleh. Jadi harus salah satu diganti dengan disubstitusi oleh persamaan yang satunya tadi, persamaan kerangka ya. Nah, kalau variabelnya sudah satu nih dalam P semua, baru kita boleh turunkan agar luas kerangka ya, kerangka L aksen. Nah, kemudian kita turunkan dari sini, kita dapat 60P diturunkan ya 60. 3/2P kuadrat diturunkan jadinya 3P ya. Nah, kemudian cari P-nya. Ketemu 20 karena yang ditanya panjang kerangka, ya udah P inilah jawaban kita. 20 meter. Apakah jelas contoh 6, teman-teman? Ardi jelas ya? Jelas. Oke. Kita lanjutkan. Contoh 7. Oke. Yang kelempar siapa ya? Oke, contoh 7 sekarang. Nah, ini nggak ada gambarnya. Persamaannya juga nggak ada. Yang diketahui cuman luas permukaan balok dengan alas persegi. Nah, balok ada balok, kemudian alasnya persegi. Ini luas permukaannya adalah 150 cm persegi. Kita buat dulu nih baloknya, alasnya persegi.
Gambarnya seperti ini. Nah, karena alasnya persegi, ya udah saya kasih X aja deh, ini tinggi. Nah, kemudian 150 itu adalah luas permukaan. Nah, berarti luas permukaannya adalah alas ditambah sisi tegaknya adalah X kali T, X kali T, X kali T, X kali T. Oh, berarti 4 kali X kali T gitu ya. Nah, ini adalah sama dengan 2X kuadrat ditambah 4X kali T. Nah, sederhanakan aja dibagi 2 ya. Ditambah 2XT. Nah, kemudian tadi saya bilang kalau dapat persamaan seperti ini harus dinyatakan ke persamaan yang satunya. Sebentar. Kita cari clue-nya dulu deh. Kita cari clue stasionernya ada di mana. Nih kata-kata maksimum. Ada di sini, nempel di persamaannya apa? Oh, volume. Oke. Berarti volume ini yang boleh diturunkan ya. Kita harus buat volume. Rumus volume. Berarti luas permukaan itu bukan persamaan yang boleh diturunkan. Berarti ini harus dinyatakan dalam T sama dengan ya. Kalau X sama dengan nggak bisa nih. Kenapa? Bentar, saya mau stabilo tapi nah, perhatikan teman-teman. Kalau kita nyatakan dalam X sama dengan, X itu ada di 2 tempat. Lebih susah pasti. Yang satunya punya kuadrat lagi gitu ya. Berarti ini lebih mudah kalau kita nyatakan dalam T sama dengan. Berarti 75 min X kuadrat ya. Kemudian dibagi 2X. Nah, kemudian kita buat rumus volume. Berarti T itu nanti substitusi dalam variabel bebas X. Berarti P X ya. X lagi 2X. Ya udah tinggal dikali-kali kita dapat nih. Kalau di sini dalam P ya. Kalau di sini saya dalam X. Sama aja ya. Terserah kalian nanti dalam variabel apa. Nah, kalau variabelnya sudah sama semua nih, baru kita boleh menurunkan nih agar volumenya maksimum, maka F aksen X harus 0 atau F aksen sama dengan 0 gitu ya, tergantung variabel bebasnya. Kemudian tinggal dilanjutkan nih. Ini sebenarnya saya pindah ke sana. Nah, ini kan dibagi, saya tulis 75 min 3 ya, min 25 ya, sama dengan ini. Kemudian dipakai ada 0. P-nya adalah 5 sama P sama dengan min 5. Nah, dua-dua kemungkinan ditulis ya. Karena dia P itu berkaitan dengan panjang, maka nggak mungkin minus itu nggak mungkin ya. Maka langsung kita ambil yang positif. Tapi kalau dia bukan berkaitan dengan ukuran, maka min jangan dibuang. Dua-duanya pasti keambil kalau misalnya tentang bilangan gitu ya. Oke. Kemudian yang ditanya apa? Tentukan panjang alas balok. Oke, ya udah. Ini panjangnya ketemu 5 cm. Apakah jelas contoh 7, teman-teman? Silakan kalau ada yang belum jelas. Kok saya kayaknya terlalu kecepatan deh. Sekarang jelas? Miska masih jelas? Oh, Bu, tadi kurang kedengeran. Jelas, Bu. Oke, ya, jelas? Jelas, Bu. Oke, kita lanjutin lagi ya. Contoh yang berikutnya lagi. Contoh 8. Nah. Contoh 8. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran 18 cm akan dibuat kotak tanpa tutup. Nah, ini perhatikan teman-teman, kalian harus baca kalimatnya dengan lengkap ya. Semua informasinya pasti kepakai. Dengan cara menggunting 4 buah persegi di setiap pojok karton. Nah, ini bisa jadi nanti gambarnya nggak ada loh ya. Jadi kalian harus paham. Kalau nggak salah ini waktu di kalian pelajaran polinom ya, saya munculkan juga soal seperti ini. Tapi yang ditanya beda ya. Kalau waktu di polinom saya menanyakan kalau supaya volumenya sekian nih, berarti X pojok yang mau dipotong itu berapa ukurannya gitu ya. Tapi kalau sekarang ada kata-kata stasionernya nih, maksimum. Supaya volumenya maksimum. Nah, ini pasti stasioner gitu kan. Karena stasioner berarti turunannya harus sama dengan 0 gitu ya. Oke. Kita buat ini dulu. Nah, perhatikan teman-teman.
Dia kan awalnya kartonnya itu persegi, kemudian supaya dia jadi kotak tanpa tutup, maka ujung-ujungnya persegi kita potong nih seukuran persegi, ya udah kita anggap di sini X. Ini dilipat nih, ini dilipat ke atas ya, ini jadi lipatan pertama. Nah kalau di kotak kita berarti yang ini ya, sisi yang sebelah kanan. Kemudian yang ini dilipat juga, yang kalau di kotak kita tuh yang sebelah belakang tuh, sisi tegak yang belakang. Kemudian ini dilipat. Nah ini lipatan yang ketiga, berarti di kotak kita yang sebelah kiri nih ya, ketiga, sisi tegak yang sebelah kiri. Kemudian ini juga kita lipat. Ini yang keempat, bolong, nggak ada tutupnya. Nah kemudian karena yang ditanya adalah siapa yang mau dimaksimumkan, volume kotak yang udah jadi nih. Oke, berarti kita cari ukuran kotak kita sekarang. Pasti alasnya berbentuk persegi juga ya, karena dari karton yang bentuknya persegi, kemudian ujung-ujungnya kita potong persegi juga, pasti alasnya bentuknya persegi. Nah, kenapa di sini 18 min 2X, Bu? Kan tadi dipotong kanan kirinya sejauh X ya. Jadi 18 ini dipotong X panjangnya. Oke, sama dengan 18 dikurangi 2X gitu ya. Karena dari kanan kiri. Oke. Nah, kemudian lebarnya juga sama ya, 18 dikurangi 2X. Nah, ini. Kemudian X yang kita buang tadi, dia menjadi tingginya ya. Nah, baru kita bisa menentukan persamaan volume. Volume adalah luas alasnya adalah 18 min 2X kuadrat ya, dikali tingginya siapa? X yang kita buang tadi. Oke, ini tinggal dikuadratkan, nanti ketemu persamaannya. Atau nanti kalau misalnya kalian, Bu, saya buat persamaannya dalam bentuk perkalian gini aja deh. Kemudian nanti, atau kalian jadikan kayak gini. X-nya masuk ke sana dikuadratin ya. Atau udah kan dalam bentuk perkalian dua fungsi, itu ya boleh ya. Nah, kemudian supaya volumenya maksimum, agar volume, maka P aksen X harus sama dengan 0. Nah, ini kita turunkan. Kalau kalian nggak kali-kali ke dalam, berarti kalian menurunkan dengan rumus perkalian sama aturan rantai ya, komposisi ini yang belakangnya. Tapi kalau kalian nggak mau pakai, Bu, saya nggak mau pakai rumus perkalian deh, menurunkannya, ya udah kalian harus jabarkan. Nah, kayak saya. Dikuadratkan dulu, kemudian dikali X, dapat bentuknya kayak gini, kemudian baru saya turunkan supaya enak menurunkannya. Boleh ya? Karena dia masih pangkat 2, jadi masih mudah untuk dikuadrat. Oke. Kemudian difaktorkan, setelah diturunkan sama dengan 0, kita faktorkan. Kalau dapat dua nilai X nih, terus X-nya dua-duanya positif, kalau negatif mah nggak usah diambil yang negatif ya, karena ukuran panjang. Nah, harus dicek dulu nih, mana yang masuk ya. Tadinya ini 18. Nah, enggak, kerangka kita akan jadi. Yang ini P-nya siapa ya? Kita. Andra, P kita berapa nih? Kalau X yang kita pakai yang 9, Andra. Apanya, Bu? Nih, kan tadi ukuran apa? Ukuran persegi kita, karton kita tuh kan 18 kali 18 ya. Itu kan? Nah, kalau kan kita habis memfaktorkan kita dapat X-nya 9 atau 3 nih. Kita mau cek 9 apakah memenuhi syarat nih. Kalau tadi ukuran karton kita 18 nih, panjangnya ya. Kemudian kanan kiri mau dipotong sejauh 9 cm, kira-kira panjang kotak kita jadinya berapa nih, Andra? Kotak kita bisa dibikin nggak? Bisa, Bu. Bisa, coba. P-nya jadi berapa? P-nya kan tadi 18 min 2X kan? Jadinya berapa? Jadinya 0. 0 nggak jadi berarti. Ya kan? Iya, X-nya 9 kan, Bu? Iya. Nah, berarti kalau panjangnya 0, kotak kita nggak jadi.
kotaknya Iya, Bu. nggak jadi. Nah, yang mungkin berarti yang 3. Gitu ya teman-teman ya. Nanti harus dicek apakah dua-duanya memenuhi syarat atau hanya satu aja. Nah, ini sama seperti waktu di kalian di polinom waktu itu kan juga iya. Tidak semuanya menjadi penyelesaian X-nya ya. Jadi harus dicek, ingat harus dicek apakah dua-duanya memenuhi atau hanya salah satu. Oke, kemudian yang ditanya tadi apa? Yang ditanya adalah volume maksimumnya berapa? Oke, berarti 3 ini kita substitusi ke rumus volume tadi ya. Nah, kita dapat volume maksimum. Apakah jelas teman-teman? Contoh 8. Silakan yang belum terlalu paham boleh bertanya sebelum kita lanjutkan. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Yang mana? Maaf, Bu, tadi saya agak keskip yang cara nentuin dia masuk syarat atau enggak, Bu. Gimana caranya? Oh, oke. Ya. Nih, Misil. Kan X-nya kita dapat hasil pemfaktoran dua-duanya positif ya, 9 sama 3 ya. Nah, kemudian kita kembalikan lagi tadi di kerangka kita tadi di kotak yang kotak apa sih tadi lembar tas tuh ya nggak? Kemudian dipasukkan 9 nih. Ini berarti nanti ukuran panjang kotak kita ya kan? Nah, berarti panjangnya jadi berapa nih Priscilla? Kan tadi ukuran karton kita 18 nih. Kalau dipotong kanan kiri 9 tambah 9 aja udah 18. Berarti P-nya 0. Nah, kalau P-nya 0 ya jadi kotak kita jadi nggak jadi. Oke, Priscilla, paham? Oke. Nah, kalau kita cek yang 3 lebih kecil pasti jadi nih. Ini kan 18 tadi. Kita potong panjangnya masih ada nih 18 kurangi 6 ya. Masih ada nih 12. Oh, oke, Bu. Makasih, Bu. Priscilla. Oke, nah. Ada lagi, teman-teman? Cukup ya? Oke. Kalau sudah cukup, kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, teman-teman contoh 9 itu aplikasi turunan di ekonomi. Nah, kenapa anak IPS juga belajar tentang turunan? Karena aplikasinya ada nih, mereka pakai. Jadi mereka harus belajar juga tentang turunan. Integral juga iya, karena aplikasinya ada juga. Seorang pedagang memproduksi X unit barang. Nah, kalau kalian soal penerapan ekonomi seperti ini, kalian harus pahami. X-nya tentang apa? Oh, unit barang. Karena nanti X-nya bisa macam-macam ya. Bisa tentang hari, tentang apalagi tentang rupiah gitu ya. Jadi teliti baca soalnya. X-nya dalam apa? Oke, kemudian persamaan yang diketahui di soal. 5x kuadrat min 10x plus 30. Itu tentang apa? Biaya. Nah, biayanya apa? Oh, satuannya masih Rp1.000. Jadi 03-nya disimpan ya, dia artinya ya. Karena dia Rp1.000. Setiap unit. Oke, berarti ini artinya apa? Masih biaya X plus 30. Nah, kita tuliskan satuannya juga supaya nggak ketinggalan. Ini satuannya masih 1.000. Oke. Oh, 4. Oke. Saya geser 1.000. Nah, ini kita simpan. Kemudian, karena dia memproduksinya adalah X unit barang, maka nggak mungkin kita hanya mencari persamaan biaya dalam satu unit doang. Pasti kita akan mencari biaya total, gitu kan? Nah, berarti kita harus mencari total biaya. Total biaya caranya gimana? Kita kali aja biaya per unit dengan X gitu ya. Priscilla benar ya? Oke, berarti kita dapat biaya dalam 5x kuadrat dikurangi 10x lagi. Biar sama semua ya. Kuadrat ditambah 30x. Jadi, oke, kita dapat satu persamaan. Kemudian, baca lagi soalnya. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 50.000 tiap unit. Oke, berarti itu adalah 50.000.
Bu, satuannya beda. Oke, supaya sama berarti dia menjadi 50.000. Nah, begini teman-teman caranya ya. Jadi satuannya harus sama nih. Ribunya berarti 0,3-nya kita simpan semuanya. Kalau di biaya kita simpan 0,3-nya, berarti di harga jualnya juga kita simpan 0,3 gitu. Supaya sama. Nah, nanti hati-hati ya. Ini jebakan, model jebakan ya. Jadi jangan tipu sama soal. Oke, nah ini biaya dalam X unit. Berarti pasti harga jualnya juga harus untuk totalnya dong, gitu kan? Harus sama nih. Berarti kalau jualan X semua barang terjual habis, berarti kita dapat total pendapatan ya. Nah, kita beri judul ini total pendapatan. Nah, karena total pendapatan dalam X hasil penjualan X unit barang berarti menjadi 50X ya. Karena dia masih per unit nih, supaya dalam X berarti 50 dikali X. Satuannya 1000 juga nih. Nah, kemudian kita menuju ke pertanyaan soal clue-nya di mana, kata-kata maksimum minimumnya di mana. Ini adalah stasionernya. Stasioner nempel di apa? Oh, fungsi keuntungan. Nah, kita keuntungan belum punya nih, kita baru punya biaya total sama total pendapatan. Oke, jadi kita buat dulu nih fungsi keuntungan. Keuntungan itu adalah total pendapatan, ya kan? Dikurangi total biaya, gitu kan? Kurangi total biaya. Selalu seperti ini ya, teman-teman ya. Keuntungan atau laba, saya pakai laba LX ya. Total pendapatan apa tadi? 50X persamaannya. Dikurangi total biaya apa? Ini karena 31 ya, di fungsi biayanya, 2 ya. Pangkat 2. Supaya min plusnya nggak keliru. Nah, ini satuannya 1000 juga. Kemudian kita sederhanakan. Ini derajatnya saya urutkan ya. Yang tertinggi di depan sendiri. Ini 50 dikurangi 30 jadi plus 20X. 1000. Oke. Nah, teman-teman, karena dia menanyakan keuntungan maksimum, nah ya udah ini variabelnya udah sama. Jadi agar maka berarti ini kita turunkan nih, min 5 kali 3, min 15x kuadrat ya. 10 kali 2 plus 20x plus 20 sama dengan 0 gitu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian ini kita faktor ini bagi min 5 ya. Min 4x, min 4 sama dengan 0. Oke, kita tinggal memfaktorkan ini. Nah, teman-teman biasanya kalian agak susah nih memfaktorkan yang di depan x kuadratnya bukan 1 ya. Kalau 1 mah cepet ya. Nah, kalian ingat caranya gini, 3x kuadrat min 4 ya caranya. Ini 3-nya kita kali ke belakang aja nih. X kuadrat min 4x jadi min 12 ya. Ini kita kali ke belakang. Pindahin. Kemudian x kuadrat itu 1, maka gampang 12. Selisihnya 4, ya udah 6 sama 2 gitu ya. Supaya min 4, ya udah yang gede yang min. Nah, habis itu teman-teman tadi kita membuang 3, ya udah kita balikin di hasil pemfaktoran ini. Nah, begitu. Nah, kemudian sederhanakan tuh. 6 dibagi 3 dapat 2, ya udah x min 2. 2 dibagi 3 nggak dapat, ya udah 3-nya kita kali sama x. Ini yang plus 2 sama dengan 0. Nih, dapat deh dari sini x-nya adalah 2 atau x sama dengan min 2/3. Nah, kalau minus apalagi pecahan, x-nya adalah unit barang, nggak mungkin. Nah, kita ambil yang positif gitu. Kemudian tadi yang ditanya apa ya? Yang ditanya apa? Mana tadi? Tentukan keuntungan maksimum. Oke, ya udah x ini kita lihat di sini aja deh. Nah, dapat 2 ini, 2 unit barang ini kita masukkan ke fungsi keuntungan karena dia mintanya keuntungan maksimum ya. Nah, kemudian nih perhatikan. Nanti menjawabnya kalau di uraian jangan cuma 40. Nah, satuannya apa? Dalam Rp1.000 atau kalian nyatakan dalam R. Itu ya teman-teman. Apakah jelas aplikasi turunan di bidang ekonomi? Silahkan yang belum paham boleh bertanya. Apakah ada pertanyaan teman-teman? Di bidang ekonomi apakah ada pertanyaan?
Jelas? Bisa ya? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh berikutnya. Contoh 10. Udah pakai buat coretan. Oke, nih teman-teman. Contoh 10. Sebuah parabola dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 12 min X kuadrat. Hitunglah luas maksimum persegi panjang yang dapat dibuat pada daerah antara parabola dan sumbu X. Nah ini teman-teman, kalau ada pembahasannya, kita kayaknya mudah gitu ya. Tapi cuman kalau ini muncul soal sendirian gitu kan, waduh ini soal apa gitu kan, suka kayak gitu ya teman-teman ya. Coba deh kita pindah ke sini deh. Y sama dengan 12 min X kuadrat. Oke, kita geser ke sini. Kita nggak usah lihat pembahasannya di situ. Supaya kalian tahu proses dari awalnya ya. Contoh 10. 12 min X kuadrat. Bu, ini soal ini sebenarnya aplikasi buat apa sih kalau soal realnya gitu ya, nyatanya gitu. Kenapa ada soal seperti ini? Nah, ini sebenarnya soalnya kayak gini teman-teman. Ini kan saya buat nih parabolanya terbuka ke bawah ya, karena di X kuadratnya itu minus nih. Berarti dia kurvanya terbuka ke bawah. Jadi awalnya adalah soal aslinya itu gini. Misalnya nih, kalian punya proyek nih, ada sebuah gunung, kalian mau bikin jalan tuh di bawah gunung, kalian harus ngebor gunung itu gitu ya. Nah, nanti ada kereta yang mau lewat di bawahnya gitu kan. Nah, ada gunung nih, kalian bor. Nah, ada kereta nih, ukuran keretanya ada nih. Nah, keretanya. Kan kita harus membuat bentuk seperti ini ya, supaya nanti keretanya bisa lewat. Nah, maka tadi yang saya tanyakan adalah luas persegi panjang yang di bawah kurva antara kurva dan sumbu X ya. Sumbu X itu yang tanah nih. Ini sumbu X di dasarnya. Nah, ini kurva itu adalah lengkungan bukit kita. Nah, kita harus ukurnya itu berapa nih ukurannya, panjangnya berapa, tingginya berapa gitu ya. Teman-teman, ini aplikasi realnya. Atau ada sungai nih. Sungai itu untuk transportasi, misalnya kapal bisa lewat gitu ya. Ukuran kapalnya sudah ada. Nah, tapi di daerah wilayah A dan wilayah B ini harus muter nih kalau dari A mau ke B gitu kan, jauh jalannya. Nah, supaya singkat nih kalian disuruh membuat jembatan nih yang menghubungkan kota A dan kota B melewati nih, harus melewati sungai ini. Nah, jembatannya kan berarti kalian harus konstruksinya itu harus memikirkan nih berapa ketinggian jembatan kita gitu, itu cukup nih. Jadi kalian mengukur nih kapal terbesarnya ukuran berapa gitu ya, supaya kita bisa memprediksi nih jembatan kita itu tingginya harus berapa gitu ya, lengkungannya berapa, kemudian kawatnya kan harus dipikirkan semua ya. Jadi kawat-kawat yang membuat jembatan itu harus panjangnya berapa gitu kan. Nah, ini masalah realnya. Oke, teman-teman. Nah, soal di hitungan matematisnya ini saya langsung buatkan di contoh 10 gitu. Nanti coba saya cari ya soal yang benar-benar terapannya dari soal realnya seperti apa. Nah, baru menuju ke sini. Kita bermula dari sini supaya kalian memahami konsep dasarnya dulu ya. Oke. Sebuah parabola Y sama dengan 12 min X kuadrat, berarti kalau parabola kalian harus ingat gambar parabolanya ya. Kita akan menggambar Y sama dengan 12 min X kuadrat. Nah, cara menggambar parabola, kalian ingat waktu kelas 10, menggambar parabola itu sebenarnya yang utama itu adalah simetri lipat. Simetri lipatnya itu apa? Simetri lipatnya itu adalah XP sama dengan min B per 2A. Selalu ini rumusnya. Nah, B-nya yang mana? AX kuadrat plus BX plus C gitu ya teman-teman ya. Ingat ya. A itu koefisien X kuadrat, B itu koefisien X, C itu konstanta. Nah, berarti XP itu adalah min B per 2A. B-nya berapa? Di soal kita nggak ada X-nya. Oh, berarti 0. Ya udah 0. Nah, kemudian mau dibagi berapapun ya, tetap 0. Kemudian YP pasangan XP, YP ya. Nah, 0 masukkan aja ke pertama atau fungsi kita. Ya udah 12 ya. Nah, setelah itu kita membuat tabel aja 3 kolom ya.
Yang tengah ini yang buat simetri lipat kita 0,12 gitu ya teman-teman ya. Nah baru karena fungsi kuadrat itu simetris bentuknya ya. Nah kayak gini ini simetris aknya. Nah berarti dia simetris kanan kiri itu. Jadi kita buat aja ke kirinya 0, min 1, kanannya 0, 1 nih simetris ya arahnya. Nah kemudian X ini kita substitusi ke Y-nya. Jadi Y itu selalu X yang kita ambil substitusi ke fungsi kita. Kalau X-nya min 1 berarti 12 dikurangi 1. Oh, jaraknya tipis nih, gambarnya nanti jelek. Terlalu kecil ya. Ya udah saya gedein deh. Kalau ini min 2, di sini 2 ya. Oke, 2 nih. 2 kuadrat 4, berarti 12 dikurangi 4, 8. Oke, lumayan. Nah, perhatikan teman-teman. Karena dia simetris, X-nya kita ambilnya kanan kirinya 0 tuh, berarti Y-nya pasti sama. Jadi kita ngitung 1 aja, gitu. Simetris namanya ya. Nah, kemudian kita gambar. Kita gambar kurvanya. Ini sumbu Y, sumbu ini 12. Ya udah 0,12 di sini ya. Ini tadi 6, berarti 6 bagi 3. Oke. Ini tadi 2 ya. Oke. Berarti 2 segini. 2 segini. Ini min 2, ini 2. Min 2,8, ini 8. Nah, berarti di sini. Ini 8, 2,8 di sini juga. Nah, lengkungkan ke sana. Oke. Kemudian kita buat persegi panjang yang diapit oleh kurva dan sumbu X. Berarti di dalam sini ya, teman-teman ya. Di sini. Bikin aja sembarang kalian, yang penting kalian dapat ya, dia mintanya maksimum ya. Nah, kemudian ditanya luas persegi panjang maksimumnya. Nah, berarti kita kalau persegi panjang berarti ada panjang, ada lebar ya. Oh, tapi kita pakai tinggi aja deh. Nah, kita tetapkan nih salah satu titik pojoknya persegi panjang yang menyentuh parabola itu kita ambil sebagai titik C. Ini adalah X, Y. Oke, usahakan dia ada di sebelah kuadran 1 ya, jangan di sebelah kiri. Usahakan yang paling kanan dari kurva kita, oke? Jangan ambil yang sebelah sini. Jadi kita usahakan dia yang paling kanan sendiri, gitu. Nah, kemudian ini adalah tingginya. Tinggi itu berarti Y ya. Tinggi persegi panjang kita itu ukurannya adalah Y. Kenapa? Karena ini sama aja Y-nya titik C kan. Kemudian panjangnya adalah yang ini. Ini adalah panjangnya persegi panjang kita ya, panjang. Nah, ukurannya apa? Harus dinyatakan dalam X ya. Kalau titik C itu di sini dan dia X, Y, oh berarti dari 0 ke sini itu adalah sejauh X. Nah, ini kan tadi kita bilang dari XP itu ini simetris nih, ya kan? Panjangnya sama. Nah, ini simetri lipat sumbu Y. Oke, berarti simetri lipatnya ada di sini ya. Berarti dari 0 ke bawahnya proyeksi titik C itu adalah sejauh X, berarti dari 0 ke yang sebelah kirinya sumbu O berarti panjangnya kita adalah 2X gitu ya, teman-teman ya. Apakah jelas logika berpikirnya, teman-teman? Pak 2. Ken, Ovi, Kiko, apakah jelas? Egi, Kiko? Yes, Bu. Oke. Supaya nanti kalau saya pindah ke kurva, jenis kurvanya beda, kalian harus tetap bisa ngikutin deh. Nah, kemudian kita membuat luas persegi panjang. Berarti panjang kali tinggi ya, di soal kita nih pakai. Berarti saya nyatakan berarti luas dalam luas ini aja L ya. P-nya tadi kan kita udah punya nih, Y adalah 12 min X kuadrat. Ya udah berarti variabelnya bisa disatukan nih, Y-nya diubah dalam X ya. Berarti 2X kali 12 min X kuadrat. Nah, berarti kita dapat persamaan luas persegi panjang dalam variabel bebas X. LX ya. Kemudian min 2X pangkat 3. Nah, teman-teman, ini kita dapat persamaannya, persamaan luasnya. Nah, variabelnya udah sama, berarti kita tinggal menurunkan ya. Agar luasnya maka harus sama dengan 0. Nah, kita turunkan di 4. Ya.
24 ya, min 2 kali 3, 6x kuadrat sama dengan 0. Nah, ini tinggal dibagi min 6 ya. Bagi min 6, jadinya adalah x kuadrat min 24 bagi min 6 sama x plus 2 sama dengan 0. X-nya adalah 2 atau X-nya sama dengan min 2. Nah, karena titik C tadi di kuadran 1, berarti kita ambil yang 2 ya. Nah, berarti panjangnya adalah 2 kali adalah 12 min 4 ya, 8. Nah, berarti 4 kali 8 deh, 32. Satuan luas. Nah, begitu. Apakah jelas? Contoh 10, silakan. Yang belum paham boleh bertanya. Anak-anak jelas? Jelas, Bu. Oke, Aurel? Jelas? Sejauh ini masih lumayan aman, Bu. Oke. Kok Satrio masuk sini? Satrio? Satrio? Satrio. Rafael? Rafael? Panji jelas? Jelas. Oke, Arwen jelas? Jelas, Bu. Oke. Nah, teman-teman kalau misalnya nih saya ganti posisi nih, saya secara grafik aja ya jelasin ya. Kalau misalnya nanti kalian dapat nih grafiknya ternyata di sini nih. Nah, berarti kan persegi panjang kita dapatnya di sini ya. Nah, ini ya. Titik C kita ambil di mana nih, Agnes? Titik C yang mana kira-kira? Yang mana, Nes? Ini, Bu. Yang mana? Titik C-nya di sebelah mana? Yang ini loh, Nes. Nah, ini kan ada titik C tuh, X, Y. Gambarnya yang ini. Kalau gambar yang ini nih, nanti kalau misalnya kalian dapat soal yang kurvanya ternyata di sini nih, nggak simetris di sumbu Y gitu ya. Nah, titik C yang kamu tetapkan sebagai titik C yang mana? Buat annotate coba, Nes. Bener nggak, Bu, di situ? Oh ya, kelihatan. Oke. Ini adalah titik C, X, Y. Nah, berarti tingginya Y ya, jelas ya. Nah, sekarang P-nya nih. P-nya dinyatakan dalam X. Gimana caranya? P-nya apakah sama dengan 2X juga? P-nya sama dengan 2X juga apa enggak? Ayo semua sambil memikirkan soal ini ya, karena bisa jadi nih soalnya di soal latihan ada juga nih. Supaya nanti di latihan kalian bisa nyoba, nih saya kasih gambaran dulu. Kira-kira panjangnya itu harus apa kalau dinyatakan dalam X? Siapa yang sudah ngerti? Yo. Itu bukan, Bu. Selisih X1 sama X2, Bu. Selisih X1 sama X2. X1-nya X1 dan X2-nya di mana? Rio, ini dong. Lah, bukan. Kalau X1, X2 ada hasil pemfaktoran dari kurvanya dong. Berarti titik potong titik potong kurva sama sumbu X dong. Bilangnya jangan X1, X2. Apa coba? Nggak tahu. Nggak tahu. Jangan nyerah, yuk. Yang lainnya temukan lagi. Supaya nanti
Kalian menemukan analisanya sendiri, jadi nanti kalau ketemu soal yang saya beda-bedain, kalian ngerti, oh ini pasti ini nih, gitu, yang kita butuhkan. Ya, siapa lagi yang udah menemukan clue-nya? X itu apakah 2x? Enggak, pasti ya. Pasti bukan 2x. Karena kalau yang 2x tadi simetrisnya di sumbunya ya. Coba saya geser ke sini dulu nih. Kenapa panjangnya 2x? Karena dia simetrisnya di sumbunya nih. Jadi ke kanan ke kirinya tuh ini dari sini udah jelas x gitu kan. Ya udah ke belakang juga x jadi ada 2. Oke, saya kembali lagi ke sini. Oke. Berarti kalau soalnya seperti ini, gambar kurvanya seperti ini, maka panjangnya adalah sama dengan apa? Nyatakan dalam X. Nah, siapa yang sudah mulai ada bayangan? Siap? X itu yang mana, Tia? Panjang X itu dari mana sampai mana, Tia? Yang P itu kan, Bu? Bukan, ini P itu beda lagi. X-nya si C ini, ya. X-nya si C ini, itu panjangnya sebenarnya jarak dari mana sampai mana? Dari 0 sampai C. Ya, dari 0. Ini saya buat di atasnya sini. Dari 0 sampai CX. Oke? Nah, panjang itu ada yang ke skip nih, yang ini nggak masuk. Oke, ini dibuang. Saya butuh yang ini doang. Oke? Nah, berarti hitungnya gimana? Dah, yuk ketangkep satu nih. Habis itu berdasarkan apa lagi? Clue-nya ada di atas tadi, yang di soal di atas tadi sebenarnya. Saya tadi bolak-balik menyebutkan. Apalagi yang dipakai? Yang selalu kepake. Parabola itu kuncinya dia punya apa? Tadi saya bilang. Simetri lipat, Bu. Nah, simetri lipat kita temukan. Dia simetrisnya di mana? Gitu ya. Karena itu patokan kita. Dia simetrisnya di sini nih. Nah, berarti jarak dari sini ke sini sama dong. Ini adalah XP kita. Oke, berarti kita menghitung yang ini dulu nih. Ini dulu dihitung, oke? Nah, jarak dari sini ke sini, apa, Rio? Jarak yang saya bunderin ini, apa dikurang apa, yo? Apa ya? Apa ya, Bu? Apa coba? Nih, saya ulang lagi nih. X kita dari titik C itu adalah jarak dari sumbu Y, dari 0 nih, sampai ke yang tegak lurus terhadap C. Ini adalah X. Oke? Kemudian karena di sini parabola, berarti dia punya simetri lipat. Simetri lipatnya siapa? Si XP, gitu kan? Nah, simetri lipat itu pasti akan membagi persegi panjang kita menjadi dua ukuran yang sama panjang ya. Di kanannya XP sama kirinya XP itu pasti panjangnya sama nih. Nah, kita nggak bisa langsung menghitung P dari ujung sini sampai ujung sini ya. Nah, berarti kita hanya menghitung yang di sini aja dulu nih. Nah, yang saya bundarin itu. Ini dulu nih ukurannya berapa? XP tadi jarak dari mana sampai mana, Rio? XP itu ya dari situ sampai situ, Bu. Dari 0. Ya, itu kan X kan, Bu? Ini XP. Ya, oh, itu XP. X itu ini. Kan C. Ya, Bu. Terus kok? Ya, tapi kok ya. XP-nya bisa sepanjang itu, Bu? Lah iya kan XP itu simetri lipat mentok dari sini sampai sini kan dari 0. Apa? Apa yang belum kamu tangkap apanya? Ya, aduh gimana ya? Itu
saya lihat dari gambarnya gitu, Bu. Gambarnya kan beda kan panjangnya, Bu. Jadi kayak nggak mungkin sama, Bu. Ya kan ini gambarnya tangannya Bu Helen itu kan nggak simetris, ini parabola, dia itu parabola. Oh iya, Bu, ngerti, Bu. Oke, Bu, udah dapet. Oke. Nah ya. Nah, berarti yang saya benerin hitam itu adalah XP. Iya, yang ini loh, yang saya benerin hitam ini loh, jarak yang saya benerin hitam ini adalah berarti X-min XP, Bu. ya, berarti panjangnya bisa ketemu nih. Panjang persegi panjang kita jadi ukurannya berapa? Ibu masih nanya saya, Bu. Ya, Mas Rio. 2 kali X-min XP. Ya, oke, betul. Nah, ini rumus teman-teman. Jadi mau kurvanya geser kemanapun, kalian nangkep pokoknya XP itu adalah kuncinya si parabola ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Nah, XP tadi kan ada rumusnya, dia pasti angka, oke? XP itu pasti angka, karena dia ini XP. Min B per 2A. Jadi nanti kalau ketemu soal yang parabolanya simetri lipatnya nggak disebut, kalian jangan bingung lagi ya. Oke, ya udah nanti lanjutannya pasti sama. Oke. Kita kembali ke soal kita. Bu, maaf saya mau Ya, nanya. Bu. apa-apa. Boleh, Aurel. Sebelumnya maaf, boleh tolong scroll ke gambar yang tadi Bu gambar ya? Gambar yang ini. Oke, dah. Ini kan gambarnya ada di kuadran 1. Kedua titiknya ada di kuadran 1. Ya. Tapi kenapa buat C-nya itu kita pilih yang di paling kanan? Yang terjauh, Aurel. Kenapa? Karena XP-nya kita harus lebih jauh C-nya dari XP. Oke? Oh. Nangkep ya? Mulai nangkep. Supaya semua persegi panjang kita masuk di wilayah yang mau kita hitung gitu. Kalau C-nya di sebelah sini, C-nya di sebelah sini nih, ya kan persegi panjangnya masih di depan. Kenapa C-nya di sini? Nanti yang kita hitung yang wilayah di sini, Aurel. Oke, paham ya? Oh, oke, paham. Oke, supaya persegi panjang kita kehitung, maka kita tetapkan C itu yang paling kanan dari persegi panjang kita. Jelas ya? Oke, jelas, Bu. Oke. Yuk, ada lagi? Sudah ya? Oke ya? Oke, sekarang kita balik lagi ke soal kayaknya tinggal satu lagi. Nah, yang ini. Itu sama ya? 32 satuan ruas tadi. Yang ini. Oke. Contoh 11. Sebuah tabung tanpa tutup terbuat dari seng tipis. Nah, nanti bisa jadi nih kalau berkaitan dengan seng, bisa jadi nanti ada harga ya. Harga seng misalnya 1 meter perseginya berapa. Nah, kalian akan meminimumkan harga. Nah, luas permukaan tuh kan. Nah, bisa jadi nanti saya hubungkan ke harga seng meminimalkan biaya pengeluaran gitu ya. Jadi jangan bingung pokoknya. Sebuah tabung tanpa tutup terbuat dari seng tipis. Dapat menampung minyak tanah sebanyak 64 desimeter kubik. Nah, kalian harus ingat ya, desimeter kubik itu sama dengan liter ya. Kemudian karena liter berarti berkaitan dengan volume. Volume kan, tabung tanpa tutup ya, nggak ada tutupnya tuh. Volume tabung itu adalah alasnya bentuknya lingkaran, berarti PR 8. Nah, kemudian volumenya udah tahu tuh 64. Kemudian yang ini R kuadrat H, ya udah pi R kuadrat. Oke, kemudian nih temukan clue stasionernya di mana, yang mau diminimumkan siapa, luas permukaan. Oke, berarti ini yang boleh diturunkan ya. Jangan rumus volume yang kita turunkan, nggak nyambung karena dia mintanya yang diminimumkan adalah luas permukaan, berarti luas permukaan. Luas permukaan ini karena nggak ada tutupnya tuh, berarti alasnya itu luasnya adalah pi R kuadrat. Cuma satu ya, karena kalau tutupnya ada baru dikali 2. Karena nggak pakai tutup berarti alasnya aja. Kemudian selimut tabung itu adalah keliling lingkaran dikali tingginya ya. Keliling lingkaran itu adalah 2πr kali H. Kali tingginya. Oke, kemudian H tadi kita udah dapat ini, kita substitusi R. Nah, ini pi R kuadrat tetap dibagi pi R kuadrat nih. Oke. Jadi luas permukaan tabung dalam variabel 2 kali 64 128 per R pangkat 1 ya. Pangkat 1. Nah, ini nanti naik ke atas ya sebelum diturunkan ya. Karena agar luas permukaan tabung minimum
permukaan harus diturunkan dalam variabel R ya, sama dengan 0. Kita turunkan ini berarti 2πr dikurangi ya, karena ini pangkat min 1. Ini saya tulis sama dengan 28R pangkat min 1. Nah, kita turunkan. Berarti ini min 128 per R kuadrat ya. Nah, ini R min 1 kan, jadi per. Nah, ini sama dengan 0. Ya udah, kemudian kita mencari R kan, hitunglah jari-jari alas tabung tersebut. Oke, berarti ini tinggal dilanjutin. Ini dikali sama R kuadrat aja nih, jadi 2π R pangkat 3 ya. Sama dengan bina luas 128 dibagi 2, 64 lagi ya. 60. Tinggal cari R-nya nih. Berarti R adalah akar pangkat 3 dari 64 per pi. Akar pangkat 3 dari 64 itu 4. Nah, ini adalah akar pangkat 3 dari pi. Rasionalkan kalau nanti diminta. Kalau enggak, kalau misalnya nanti soalnya PG ya. Nah, ini berarti dikali akar pangkat 3 dari pi kuadrat ya, teman-teman. Kenapa kuadrat, Bu? Karena ini sepertiga. Ya, supaya 1 berarti harus dari pi kuadrat dibagi pi. Nah, jadi nanti jangan bingung kalau soalnya PG kok enggak ada jawabannya ini, berarti dirasional. Oke, teman-teman. Itu saja soal cerita yang ada di modul. Nanti kalau misalnya, ini kalian coba dulu kerjakan soal-soal yang di sini ya. Nih. Tadi yang sudah dibahas nih contohnya kayak nomor 8 ya, nomor 9 itu setipe tuh cuman tampilannya beda ya. Ini persamaan parabolanya juga tidak simetris di sini Y, kemudian ini bukan parabola tapi segitiga nih. Ya, digambar dulu segitiganya. Oke, kemudian aplikasi di ekonomi tuh contoh 13, 14, 15 silahkan dicoba. Kemudian pertemuan berikutnya lagi kita akan